Bab 571. Suaminya sebenarnya memintanya untuk melompat dari gedung, dan Qian Hongyan tiba-tiba menjadi marah. Dia menunjuk dengan marah ke arah Xiao Changqian dan memarahi, "Xiao Changqian, kamu brengsek. Jangan lupa siapa yang telah mendukung dan membantumu selama bertahun-tahun. Jaga dirimu baik-baik, sekarang kamu ingin aku mati hanya karena aku mengkhianatimu beberapa kali demi bertahan hidup. Apakah kamu masih manusia?" Petik 2. Xiao Changqian mengertakkan gigi dan mengutuk, "Berhenti bicara omong kosong. Kamu seharusnya senang karena ini bukan zaman kuno, kalau tidak aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." "Kakol aku Xiao Changqian, kamu sangat berani." Petik 2. Nyonya Xiao melihat ekspresi menyakitkan putra sulungnya Xiao Changqian. Dia sangat marah sehingga dia menikam Qian Hongyan dengan tongkat dan mengutuk, "Changqian tidak pernah begitu marah sepanjang hidupnya. Ini semua salahmu, ****. Lihatlah hal-hal baik yang telah Anda lakukan." Petik 2. Qian Hongyan ditusuk kesakitan dengan tongkat, dan dia menyeringai dan berkata, "Nyonya tua sialan, jangan salahkan semua kesalahanmu padaku. Jika aku tidak membuat garis dengan keluarga Wu, kamu akan tetap jongkok di pusat penahanan sekarang, dan bagaimana mungkin Anda tinggal di Thomson Yipin? Terima kasih semuanya telah hadir di sini hari ini." Petik 2. Nyonya Xiao tiba-tiba berkata dengan tajam, "Jangan kentut di sini. Yang dihargai Tuan Wu adalah kemampuan keluarga kita, apa hubungannya denganmu, wanita yang tidak tahu malu? Bahkan jika Anda mati di tempat pembakaran batu bara hitam, Tuan Wu akan tetap menemukan kami dan membiarkan kami tinggal di Thomson Yipin." Petik 2. Qian Hongyan memarahi, "Kamu adalah wanita tua yang tua dan abadi. Kamu mengambil mangkuk untuk makan dan meletakkan sumpit untuk mengutuk. Orang seperti inilah yang kamu bicarakan. Anda bahkan tidak memiliki rasa terima kasih sedikit pun. Tidak heran keluarga Xiao telah jatuh ke titik ini hari ini. Dengan wanita tua sepertimu yang bertanggung jawab di belakang layar, keluarga Xiao hanya akan menjadi semakin buruk di masa depan." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Xiao Changqian lagi. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Dan kamu, Xiao Changqian, jangan bertingkah seolah kamu putus asa. Bukankah aku baru saja menjelek-jelekkanmu? Apakah menurut Anda saya bersedia? Bukan untuk bertahan hidup." Petik 2. Xiao Changqian mengumpat dengan marah, "Persetan, Paman, demi kelangsungan hidupmu. Anda harus mati untuk mempertahankan kesucian Anda." Petik 2. Qian Hongyan mengertakkan gigi dan mengutuk, "Persetan dengan ibumu. Aku menantangmu untuk menjaminnya. Jika kamu ditempatkan di lingkungan tambang batu bara hitam, kamu akan menjual pantatmu hanya untuk bertahan hidup." Petik 2. Mendengar Qian Hongyan masih berdalih, Xiao Changqian meledak dan mengumpat dengan marah, "Apa katamu? Apakah aku menjual pantatku? Aku harus mengalahkanmu sampai mati hari ini. Bahkan Raja Surga tidak bisa menyelamatkanmu." Petik 2. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan keluarga beranggotakan 3 orang itu, dokter segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor 110. Ketika Bangsal berada dalam kekacauan, Wu Donghai ada di rumah, mengadakan pertemuan dengan anggota keluarga. Dia berkata kepada adik-adiknya, "Ayah belum bangun, dan 8 Raja Surgawi tidak akan mendengarkan perintah saya untuk saat ini. Namun, saya telah mengirim tim besar pasukan ke Gunung Changbai untuk merampok keluarga Wei dan keluarganya. Setelah keluarga Wei dan putranya direnggut kembali, kami memiliki 1 pembantu lagi." Petik 2. Wu Dongfeng bertanya dengan bingung, "Saudaraku, mengapa kamu berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan keluarga Wei dan putranya?" Petik 2. Anda tidak mengerti. Wu Donghai berkata dengan wajah dingin, "Wei's Pharmaceutical adalah perusahaan dengan nilai pasar beberapa miliar dan cukup terkenal di negara ini. Jika kita menyelamatkan keluarga Wei dan putranya, kita harus membantu keluarga Wei dan putranya mendapatkan kembali milik Wei Farmasi. Namun, saya akan menandatangani perjanjian dengan keluarga Wei dan putranya terlebih dahulu. Saya akan membantu mereka mengambil kembali Farmasi Wei. Mereka akan memberi saya 70% saham Farmasi Wei. Saya yakin mereka akan setuju." Petik 2. Lagi pula, mereka tidak akan pernah rela menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menggali ginseng manusia di tempat yang tidak ramah di Gunung Changbai itu. Lebih baik kembali dan menjadi anjingku daripada tinggal di sana. Petik 2. Kakak ketiga Wu Donghai, Wu Dongshan berkata dengan tenang, "Saudaraku, meskipun Wei's Pharmaceuticals memberi kita, jumlahnya hanya beberapa miliar.
Meskipun nilai pasar keluarga kami telah turun drastis sekarang, kami masih tidak menganggap serius miliaran dolar. Petik 2. Woo Dong-hai mendengus dan berkata dengan tenang, kamu semakin tidak memahami hal ini. Mengapa saya harus mendapatkan saham farmasi Wei? Itu karena saya ingin mengambil Wei Pharmaceuticals dan bernegosiasi dengan Kobayashi Pharmaceuticals Jepang. Petik 2. Semua orang tampak terkejut, Kobayashi Pharmaceutical. Mengapa bernegosiasi dengan mereka? Bukankah ini perusahaan Jepang? Petik 2. Woo Dong-hai berkata, saya mendapat kabar beberapa waktu lalu bahwa Kobayashi Pharmaceutical Jepang juga ditipu oleh Ye Chen. Terlebih lagi, Kobayashi Pharmaceutical selalu ingin mengembangkan bisnisnya di Tiongkok, namun kurang mendapat peluang bagus. Petik 2. Jika kendali Weishi Pharmaceutical ada di tangan saya, maka saya bisa bekerja sama dengan Kobayashi Pharmaceutical untuk memudahkan Kobayashi Pharmaceutical memasuki pasar China lebih cepat. Petik 2. Pada saat yang sama, Kobayashi Pharmaceutical pasti akan bergabung dengan saya untuk menangani Ye Chen dan membunuh Ye Chen ketika saatnya tiba. Dengan kerjasama yang mendalam antara Weishi Pharmaceutical dan Kobayashi Pharmaceutical, lini ini dapat menghasilkan lebih banyak uang. Anda bisa mencapai banyak hal dengan satu batu, mengapa tidak? Petik 2. Ketika Woo Dongfeng dan Woo Dongshan mendengar ini, mereka langsung berkata dengan kagum, saudaraku, kamu masih berpandangan jauh ke depan. Jika ini masalahnya, kita tidak hanya akan memiliki sekutu yang kuat, tetapi kita juga akan memiliki saluran pendapatan yang sangat menjanjikan. Petik 2. Woo Dong-hai tersenyum dan mengangguk, dan berkata, kalian, belajar lebih banyak dan buat kemajuan lebih cepat untuk membantu saya lebih baik. Petik 2. Woo Dongfeng berkata saat ini, saudaraku, saya masih tidak mengerti, mengapa kamu ingin burung Lun dari keluarga Xiao itu masuk. Orang-orang ini benar-benar sampah di mata saya. Bahkan jika Ye Chen merasa jijik, mereka tidak pernah merasa cukup. Petik 2. Woo Dong-hai berkata dengan tatapan yang tidak bisa dipahami, kamu tidak mengerti. Keluarga Xiao adalah orang biasa, dan ada banyak hal yang hanya bisa dilakukan dengan baik oleh orang biasa. Semakin rendah populasinya, terkadang mereka bisa melakukan sesuatu. Anda tidak tahu hal luar biasa apa yang akan mereka lakukan besok. Mungkin memberi mereka kejutan. Petik 2. Saat dia sedang berbicara, asistennya bergegas masuk dan berkata, Tuan Wu. Sesuatu terjadi pada keluarga Xiao. Petik 2. Woo Dong-hai mengerutkan kening, apa yang terjadi? Petik 2. Asistennya berkata, kantor polisi Jinling menerima telepon, dan keluarga Xiao mulai berkelahi di antara mereka sendiri di rumah sakit. Petik 2. Woo Dong-hai bertanya, apa yang terjadi? Jika mereka tidak membuat saya merasa jijik pada Thomson Yipin, mengapa mereka pergi ke rumah sakit untuk berkelahi? Petik 2. Asisten itu berkata dengan canggung, Tuan Wu, wanita tua dari keluarga Xiao pergi ke rumah Ye Cheng dan mencuri beberapa daun bawang. Di malam hari, keluarga mereka yang beranggotakan 5 orang menggunakan daun bawang ini untuk membuat pangsit dan memakannya. Tanpa diduga, itu bukan daun bawang sama sekali, tapi itu narsisis, jadi kelima anggota keluarga itu keracunan makanan dan dikirim ke rumah sakit. Petik 2. Pada titik ini, asisten tersebut menarik napas dan melanjutkan, setelah keluarga tersebut dikirim ke rumah sakit, dokter memeriksa darah mereka, dan secara tidak terduga menemukan bahwa Qian Hongyan sedang hamil, dan menurut masa kehamilannya, anak dalam perutnya adalah dia mungkin dikandung di tambang batu bara hitam. Xiao Changqian dan Nyonya Xiao merasa bahwa Qian Hongyan menghina tradisi keluarga, jadi mereka mulai berkelahi dengannya. Woo Dong-hai tercengang. Kedua adik laki-lakinya dan beberapa junior yang menghadiri pertemuan tersebut tidak bisa menahan tawa ketika mendengar hal tersebut. Woo Dong-hai juga baru saja mengatakan bahwa dia tidak tahu hal luar biasa apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang kelas bawah ini. Saya tidak menyangka mereka akan diminta untuk menghasilkan hal yang luar biasa saat ini. Sungguh ironis, ekspresi Woo Dong-hai saat ini sudah lebih jelek daripada makan kotoran. Dia meminta orang-orang ini untuk membuat Ye Chen jijik, tetapi pada akhirnya, para bajingan ini secara khusus membuatnya jijik, bukan? Bab 572. Pada saat ini, Woo Dong-hai sedang berpikir dalam hatinya, biarkan saja keluarga ini keluar dari kelas 1 Thomson dan mengurus diri mereka sendiri. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, dia sangat enggan. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada semua orang, saya tahu apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda.
Anda semua berpikir bahwa keluarga ini terlalu buruk dan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi pikirkan baik-baik. Apa yang membuatku sakit hari ini mungkin akan membuat Ye Chen sakit besok. Masalahnya sekarang adalah keluarga ini tidak punya tenaga untuk bekerja di satu tempat. Jika keluarga ini bisa bersatu, saya yakin mereka akan tetap sangat efektif. Petik 2. Wu Dongfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, saudaraku, bagaimana kita harus membuat keluarga ini menjadi sebuah tim? Sekarang Qian Hongyan sedang mengandung anak laki-laki lain. Bagaimana mungkin Xiao Changqian masih mau bergaul dengannya? Dan wanita tua itu, dia bukanlah lampu hemat bahan bakar. Petik 2. Wu Donghai berkata dengan dingin, jika tidak bisa dipelintir, maka saya akan menyatukannya. Saya ingin melihat, bagi mereka, apakah wajah lebih penting, atau kelangsungan hidup lebih penting. Petik 2. Rumah Sakit Rakyat Jinling. Setelah mendapat alarm, beberapa petugas polisi mendatangi bangsal rumah sakit. Qian Hongyan telah dipukuli oleh wanita tua itu dan Xiao Changqian hingga dia kehilangan harga dirinya. Untungnya, semua orang menderita keracunan makanan dan belum pulih, jadi mereka tidak bisa menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertarungan. Jika tidak, Qian Hongyan akan dipukuli setengah mati. Ketika polisi tiba, mereka memisahkan semua orang terlebih dahulu dan kemudian bertanya dengan tegas, ada apa denganmu? Tahukah kamu bahwa rumah sakit adalah tempat umum? Beraninya kamu bertarung di sini? Petik 2. Nyonya Xiao buru-buru berkata, kamerat polisi, ini urusan keluarga kita sendiri. Petik 2. Polisi memarahi, urusan keluarga harus diselesaikan di rumah, mengapa kamu melakukannya di sini? Petik 2. Xiao Changqian menunjuk ke arah Qian Hongyan dengan marah dan berkata, kamerat polisi, wanita ini mencuri pria di luar, dan dia sedang mengandung benih pria lain. Yang lebih penuh kebencian adalah dia tidak memberitahuku dan terus menyembunyikannya dariku. Jika tidak ditemukan secara tidak sengaja di rumah sakit hari ini, saya mungkin masih belum tahu. Petik 2. Polisi itu hanya bisa mengerutkan kening, merasa sedikit lebih bersimpati kepada Xiao Changqian. Namun, ia tetap berkata dengan nada bisnis, sulit bagi pejabat yang jujur untuk menangani urusan rumah tangga. Masalah ini harus diselesaikan dalam keluarga. Kalau bisa diucapkan dengan baik, biarkan saja dan jalani dengan baik. Kalau tidak bisa mengatakannya dengan baik, pergilah ke biro urusan sipil untuk bercerai saat itu juga. Tidak ada yang menunda siapapun, mengapa repot-repot bertengkar di depan umum. Terus terang, skandal keluarga tidak boleh dipublikasikan, bukan? Petik 2. Xiao Changqian mengangguk berulang kali dan berkata, kamerat polisi benar. Petik 2. Selesai. Dia memandang Qian Hongyan dan berkata tanpa basa-basi, Qian Hongyan, kamu wanita yang tidak setia, aku ingin menceraikanmu. Harus pergi, berangkat lebih awal besok pagi. Petik 2. Nyonya Xiao juga berkata dengan tegas, ya, perceraian. Hanya perceraian yang bisa menyelamatkan muka keluarga Xiao kita dan membiarkannya keluar dari sini bersama bajingan itu. Petik 2. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei, yang tidak pernah banyak bicara, memiliki pandangan yang sangat rumit. Bagi mereka, fakta hari ini begitu mengejutkan hingga mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Ibu kandung mereka telah selingkuh dan sedang hamil, serta ayah kandung mereka menceraikannya. Mungkinkah keluarga ini baru saja putus? Qian Hongyan juga sangat terpukul. Dia telah membayar begitu banyak untuk keluarga ini, tetapi dia mendapatkan hasil ini. Dia tidak mau melakukannya. Mengapa saya sangat menderita dan sangat menderita? Bukankah ini hanya untuk keluarga ini? Dan sekarang suaminya ingin menceraikannya. Jika kamu tidak memiliki dirimu sendiri. Semua orang di keluarga Xiao masih berjongkok di pusat penahanan. Tanpa dia, bagaimana keluarga Xiao bisa tinggal di villa kelas 1 Thomson? Semakin Qian Hongyan memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia menunjuk ke arah Xiao Changqian dan mengutuk, Xiao Changqian, apakah kamu ingin membakar jembatan? Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak akan pernah setuju untuk bercerai. Anda ingin menceraikan saya, bukan? Oke, saya akan menelepon Direktur Wu sekarang. Biarkan dia menilai. Petik 2. Karena itu, Qian Hongyan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Wu Donghai. Yang mengejutkannya, panggilan itu dijawab segera setelah panggilan dilakukan. Begitu panggilan telepon masuk, Qian Hongyan menangis dan berkata, Tuan Wu, Anda harus membuat keputusan untuk saya, Tuan Wu. Petik 2. Wu Donghai bertanya dengan dingin, apa yang terjadi?
Petik 2. Qian Hongyan berkata, Xiao Changqian yang tidak berperasaan itu ingin menceraikan saya. Dia dan ibunya memukuli saya bersama-sama, dan bahkan polisi datang. Petik 2. Wu Donghai berkata dengan tegas, ini benar-benar tidak masuk akal, berikan teleponnya kepada wanita tua itu. Petik 2. Qian Hongyan segera menyerahkan teleponnya kepada Nyonya Xiao dan berkata dengan tatapan sukses, Tuan Wu ingin berbicara dengan Anda. Petik 2. Nyonya Xiao buru-buru menjawab telepon dan berkata dengan hormat, halo, Tuan Wu. Petik 2. Wu Donghai bertanya dengan suara rendah di ujung telepon, apa? Saya mendengar bahwa Anda dan putra Anda mengalahkan Qian Hongyan. Petik 2. Nyonya Xiao segera mengeluh, Tuan Wu, Anda tidak tahu, wanita nakal ini telah merusak reputasi keluarga kami. Dan dia hamil dengan bajingan orang lain. Petik 2. Wu Donghai berseru dan mengutuk, saya memperingatkan Anda, orang tua. Saya mengumpulkan Anda semua dan mengirim Anda kembali untuk tinggal di Thomson Yipin untuk menyatukan Anda dan membantu saya menyusahkan Ye Chen. Berhentilah bercinta dengan saya, mengat, jika anak Anda berani menceraikan Qian Hongyan, maka Anda dan keluarga bisa keluar dari Thomson Yipin. Jika saya mendengar perilaku tidak ramah terhadap Qian Hongyan di masa depan, Anda bisa keluar dari sini, apakah Anda mengerti? Petik 2. Nyonya Xiao mendengar ini. Dia tiba-tiba menjadi cemas dan berseru, Tuan Wu, wanita ini benar-benar penuh kebencian. Ada bajingan orang lain di dalam perutnya. Bagaimana kita bisa menanggungnya? Petik 2. Wu Donghai bertanya balik, kamu tidak tahan, kan? Karena kamu tidak tahan lagi, mulai sekarang, Thomson Yipin tidak ada hubungannya denganmu. Keluar. Petik 2. Nyonya Xiao terkejut. Dia berseru, Tuan Wu, jangan lakukan ini. Tidak bisakah kami semua mendengarkanmu saja? Petik 2. Wu Donghai berkata dengan dingin, di mana anakmu? Apakah dia setuju? Petik 2. Nyonya Xiao tidak berniat bertanya pada Xiao Changqian. Karena dia tahu bahwa apapun yang dia korbankan, dia tidak bisa mengorbankan villa kelas 1 Thomson. Bahkan jika saya akhirnya mendapat kesempatan untuk pindah, saya tidak akan pernah mau pindah. Selama dia bisa mempertahankan peringkat pertama Tang Chen, bahkan jika Qian Hongyan ingin melahirkan anak ini, dia bisa menanggungnya. Adapun putranya, dia tidak tahan lagi, dia tidak bisa mengendalikan banyak hal lagi. Jadi Nyonya Xiao segera mengambil keputusan untuk Xiao Changqian dan berkata, jangan khawatir, Tuan Wu, dia tidak akan pernah keberatan. Nyonya tua saya masih memiliki keputusan akhir di rumah ini. Petik 2. Wu Donghai kemudian merasa puas dan berkata dengan suara dingin, dalam hal ini, saya akan memberi Anda kesempatan lagi, tetapi Anda harus ingat apa yang saya katakan. Jika Anda berani tidak menaati saya dengan cara apapun, saya tidak hanya akan meminta keluarga Anda untuk melakukannya keluarlah, tapi aku juga akan mengirim seluruh keluargamu ke tambang batu bara hitam. Setelah mengatakan itu, Wu Donghai langsung menutup telepon. Xiao Changqian buru-buru melangkah maju dan bertanya, Bu, apa yang Tuan Wu katakan? Nyonya Xiao menatap Qian Hongyan dengan tatapan sinis dan berkata kepada Xiao Changqian, Tuan Wu berkata bahwa kamu tidak akan pernah diizinkan menceraikan Qian Hongyan, kami juga tidak akan diizinkan melakukan perilaku tidak ramah terhadapnya. Jika tidak, mari kita keluar dari Thomson Yipin dan kirim kami ke tempat pembakaran batu bara hitam. Penglihatan Xiao Changqian menjadi gelap, dan dia pingsan ke tanah. Bab 573. Saat ini, Xiao Changqian ingin mati. Dia tidak pernah menyangka Wu Donghai akan membela Qian Hongyan. Hal ini membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Xiao Changqian juga hidup dengan bangga selama separuh hidupnya dan tidak pernah merasakan perasaan dikhianati. Tak disangka, bukan saja ia dikhianati, bahkan istrinya pun kembali hamil anak haram. Lebih penting lagi, dia tidak bisa menceraikannya. Bukankah ini berarti suami yang istrinya tidak setia akan terjebak di kepalanya sendiri? Pada saat ini, dia sangat membenci Qian Hongyan, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Wu Donghai, dia segera menjadi takut lagi. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melanggar keinginan Wu Donghai, jika tidak, dia tidak hanya akan sial, tetapi seluruh keluarga Xiao juga akan sial. Satu-satunya hal yang menyelamatkan nyawa keluarga Xiao saat ini adalah jika mereka menyinggung Wu Donghai, semua orang akan berubah dari tinggal di villa kelas 1 di Thomson menjadi hidup di jalanan dalam sekejap, tanpa makanan untuk dimakan dan tanpa pakaian, menutupi tubuh mereka. Untuk bertahan hidup, bagi Thomson Yipin, dan bagi grup Xiao,
dia hanya bisa menahan rasa sakit karena memakai suami yang istrinya tidak setia ini. Terlebih lagi, dia harus terus tinggal bersama Qian Hongyan, dan perasaan ini membuatnya pingsan. Namun untuk bertahan hidup, dia hanya bisa berkompromi. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Qian Hongyan, "Aku tidak perlu menceraikanmu, tetapi anak dalam perutmu harus diaborsi." Nyonya Xiao tua mengangguk dan berkata dengan dingin, "Benar, keluarga Xiao kami tidak ingin memiliki keturunan yang jahat, jadi kami harus melakukan aborsi." Qian Hongyan sudah sangat puas dengan konsesi keluarga Xiao, dan dialah yang paling tidak ingin melahirkan anak tersebut. Lagi pula, orang yang menghamilinya dengan anak ini adalah seorang lelaki parubaya yang kotor, jelek, dan mengeluarkan bau asam yang menjijikkan. Dia tidak hanya membiarkan dirinya mengandung anak ini, dia juga menularkan sejumlah penyakit menular seksual kepada dirinya sendiri. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Qian Hongyan ingin membunuh supervisornya. Jadi Qian Hongyan setuju, "Jangan khawatir, saya telah membuat janji untuk melakukan aborsi pada hari Senin, dan saya pasti tidak akan melahirkan anak ini." Nyonya Xiao berkata dengan dingin, "Ini yang terbaik." Qian Hongyan menghela nafas saat ini dan berkata dengan emosi, "Sebenarnya, kamu harus benar-benar memahamiku. Aku telah mengalami segala macam penderitaan di dunia di tempat pembakaran batu bara hitam, dan kamulah yang mendukungku untuk bertahan hidup, karena kamu milikku." Keluarga, apa yang dikatakan Qian Hongyan adalah pengakuan yang sebenarnya, tetapi Xiao Changqian merasa sangat jijik ketika mendengarnya, dan berkata dengan dingin, "Oke, jangan mengambil keuntungan di sana dan bersikaplah seperti anak baik. Jika bukan karena Tuan Wu yang melindungimu, aku pasti sudah mengusirmu sejak lama." Melihat ekspresi Xiao Changqian yang sangat marah, Qian Hongyan pun menghela nafas dan berkata dengan dingin, "Xiao Changqian, aku akan memberimu kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baik. Jika kamu bersikeras meminta masalah, maka aku akan memberimu uang. Hongyan juga akan menemanimu sampai akhir." Xiao Changqian sangat marah dan hendak memarahi ibunya ketika Nyonya Xiao berteriak dengan tegas, "Oke. Berhenti bicara." Saat itulah Xiao Changqian menutup mulutnya. Nyonya Xiao tua berkata dengan suara dingin, "Kalian semua, harap tenang sebentar. Mengapa kalian berdebat di sini tentang sesuatu yang bodoh? Tuan Wu sudah berbicara, dan kalian masih berdebat. Apakah kalian ingin menghancurkannya, keluarga Xiao, dan berbahagialah?" Bagi Nyonya Xiao, jika ada sesuatu yang mempengaruhi kehidupannya di Thomson Yipin dan kebangkitannya di grup Xiao, tidak peduli betapa pentingnya masalah tersebut, dia harus minggir. Xiao Changqian dan Qian Hongyan sama-sama terlihat malu, tapi Qian Hongyan memiliki ekspresi yang lebih sukses. Dia tahu bahwa wanita tua itu telah berkompromi. Nyonya Xiao tua berkata dengan wajah gelap, "Oke, keluarga kami telah mengalami segalanya, jadi kami secara alami dapat melihat banyak hal." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Xiao Changqian dan berkata dengan dingin, "Changqian, kamu merasa tidak bahagia karena Hongyan selingkuh, tapi pernahkah kamu memikirkan fakta bahwa kalian berdua ingin membunuh Wei Wei dengan tanganmu sendiri? Kirimkan ke pelukan Xiao Yiqian." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menundukkan kepala. Wajah Xiao Weiwei sangat malu, tapi dia tidak berani membantah apapun. Wajah Xiao Changqian memerah. Ya, wanita tua itu benar. Setelah dikhianati, ia menjadi geram dan merasa Qian Hongyan telah menghina tradisi keluarga. Namun, sebagai seorang ayah, ia pernah menyerahkan putrinya ke pelukan seorang pria tua yang 1 tahun lebih tua dari dirinya. Melihat semua orang tidak berani berbicara, Nyonya Xiao berkata dengan dingin, "Sampai sekarang, pantat semua orang tidak bersih. Jangan salahkan siapapun karena kotor. Mari bersatu, bekerja sama untuk merevitalisasi grup Xiao. Dengarkan. Apakah kamu mengerti?" Semua orang buru-buru berkata, "Saya mengerti." Setelah mengatakan itu, Nyonya Xiao berkata kepada yang lain, "Juga, tidak ada seorang pun yang boleh membicarakan masalah ini lagi di masa depan. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari keluarga Xiao untuk dijadikan peringatan bagi orang lain." Xiao Changqian dan yang lainnya tampak serius. Semua orang tahu bahwa Nyonya Xiao tidak bercanda, dan skandal seperti itu tidak mungkin dipublikasikan. Masalah Qian Hongyan telah berakhir. Kemarahan batin Xiao Changqian sangat berkurang, dan penyesuaian wanita tua itu memang berpengaruh. Jadi, begitu mereka berbaring kembali di ranjang rumah sakit, dokter melihat bahwa sandiwara telah usai dan segera datang untuk memberi mereka infus untuk menetralisir narsisis di tubuh mereka.
Namun Xiao Changqian tiba-tiba merasakan rasa gatal yang tak tertahankan di selangkangannya. Ia memasukkan tangannya ke dalam selimut dan menggaruknya pelan beberapa kali. Tak disangka, semakin ia menggaruk, ia semakin gatal. Namun, dia mengira itu tanda keracunan dan tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, Thompson adalah yang terbaik. Keluarga Marven baru saja selesai makan. Dua pria parubaya berjas mengetuk pintu dan berkata dengan hormat kepada Ye Chen, "Halo, Tuan, kami dari perusahaan manajemen properti Thompson Yipin. Baru saja terjadi insiden keracunan makanan massal di A04 komunitas kami. Sebuah keluarga dari 5 semua orang dibawa pergi dengan ambulans, jadi perusahaan pengelola properti kami hadir untuk mengingatkan semua pemilik properti agar memperhatikan kebersihan dan keamanan makanan, dan mohon lebih memperhatikannya." Sebelum Ye Chen bisa berkata apa-apa, ibu mertuanya, Malan, datang dengan ekspresi penasaran. Orang A04 dibawa pergi dengan ambulans. "Apa yang terjadi dengan mereka?" Salah satu pria berjas berkata dengan hormat, "Halo Nyonya, pemilik A04 menderita keracunan makanan dan dikirim ke rumah sakit. Apakah Anda makan hewan liar atau sayuran liar atau jamur di rumah?" Malan berkata sambil tersenyum, "Oh, keluarga kami tidak makan makanan seperti itu. Tidak seperti keluarga miskin di A04, yang bahkan pergi ke rumah orang lain untuk mencuri makanan dan memakannya." Orang dari perusahaan properti tersenyum canggung dan berkata, "Kami juga memberitahu Anda untuk lebih memperhatikan. Karena Anda memiliki kesadaran akan pencegahan, itu yang terbaik." Setelah kedua pemilik properti itu pergi, Malan berkata sambil tersenyum, "Oh, kejahatan mendapat balasannya. Maksudku, keluarga Xiao tidak memiliki kehidupan untuk dijalani di kelas 1 Thompson." "Benar saja, sesuatu telah terjadi. Haha, Tuhan sangat bijak." Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bu, apa yang terjadi?" Malan tersenyum dan berkata, "Nenekmu dan keluarganya keracunan makanan dan dibawa pergi dengan ambulans." "Haha, mereka memang pantas mendapatkannya. Keracunan makanan?" Xiao Churan bertanya dengan heran, "Bagaimana bisa keracunan makanan? Bukankah mereka mencuri makanan kita? Kita juga baik-baik saja." Xiao Changkun juga terkejut dan berkata, "Apakah mereka makan daging basi?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Saya kira mereka memakan bunga bakung yang saya tanam." Bab 574, Dafodil. Xiao Churan bertanya dengan heran, dari mana dafodil itu berasal? Bagaimana mereka bisa memakannya? Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tumpukan tanaman yang saya tanam di kaki tembok yang terlihat seperti daun bawang sebenarnya adalah bunga bakung." "Ya Tuhan," Xiao Churan berseru, "bukankah itu daun bawang? Aku benar-benar ingin memakannya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kelihatannya seperti daun bawang, tapi ini bukan daun bawang." Xiao Churan berkata, "Saya ingat di buku biologi dikatakan bahwa bunga bakung beracun, bukan?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Istriku lebih tahu. Narsisis memang beracun. Ada sejenis narsisis di dalam tubuhnya. Makan terlalu banyak bisa menyebabkan keracunan." Mata Malan melebar dan dia berseru, "Oh Ye Chen, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Pantas saja kamu bertanya padaku sayuran apa yang disukai wanita tua itu. Sudah kubilang dia suka makan daun bawang. Kamu punya banyak sekali bunga bakung. Kamu ini sengaja mencoba mengelabui mereka." Ye Chen berkata dengan serius, "Bu, kamu tidak boleh mengatakan itu. Saya tidak bermaksud menipu siapapun. Saya hanya menanam narsisis di halaman kami. Adapun siapa yang mencuri atau mencurinya, jika kamu memakannya setelah pergi, itu tidak ada hubungannya denganku." Malan buru-buru berkata sambil tersenyum, "Oh, menantu laki-laki yang baik, kamu pikir kamu berada di mana? Apakah kamu pikir ibu akan menyalahkanmu? Sudah terlambat bagi ibu untuk berterima kasih. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Kamu membantu ibu keluar. Sungguh bau mulut." Xiao Changkun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ye Chen ini, bukankah nyawanya akan dalam bahaya jika dia makan terlalu banyak narsisis?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak, ini paling banyak hanya keracunan makanan." "Itu bagus." Xiao Changkun menghela nafas lega dan berkata, "Meskipun keluarga mereka sudah bertindak terlalu jauh, bagaimanapun juga darah lebih kental daripada air. Kamu bisa memberi mereka pelajaran, tapi kamu tidak bisa membunuh mereka." Malan menunjuk ke arah Xiao Changkun dan mengutuk, betapa baik hati seorang wanita.
Kamu tidak menginginkan nyawa mereka, tetapi mereka menginginkan nyawamu. Tahukah kamu apa yang ibumu lakukan padaku di penjara? Kakiku patah oleh ibumu. Pada titik ini, Malan menegur dengan marah, wanita tua sialan ini beracun. Dia harus diberi pelajaran untuk melihat apakah dia berani menjadi begitu kejam di masa depan. Xiao Changkun berkata tanpa daya, tidak apa-apa memberinya pelajaran, selama tidak ada yang terbunuh. Malan mendengus dingin, ibumu telah memperlakukanmu dengan sangat buruk selama bertahun-tahun, dan kamu masih memiliki perasaan seperti itu padanya. Aku telah bekerja keras bersamamu selama bertahun-tahun, bekerja seperti sapi dan kuda, dan kamu masih menginginkannya untuk berpisah dariku dan menceraikanku. Kamu tidak punya hati nurani. Xiao Changkun berkata dengan marah, kamu tidak ingin membicarakan segala hal tentang kami. Malan berkata dengan nada menghina, aku tidak ingin mengatakannya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa tidak mungkin aku menceraikanmu. Melihat mereka berdua akan bertengkar lagi, Xiao Churan buru-buru berkata, oh, tolong berhenti berdebat. Jangan terus-menerus membicarakan hal ini, apapun topiknya. Malan cemberut, saya tidak ingin berbicara dengannya. Saat dia sedang berbicara, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat di ponselnya, dan seorang wanita mengiriminya pesan suara, oh, Kakma, apakah kamu sudah menonton situs videonya? Sesuatu yang besar terjadi pada keluargamu lagi. Malan berseru dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi dengan keluarga kita? Pihak lain berkata, ibu mertua Anda, suami Anda, dan keluarga saudara laki-lakinya berkelahi di rumah sakit, dan seorang perawat mengambil videonya dan mempostingnya secara online. Benarkah? Begitu Malan mendengar bahwa wanita tua itu dan yang lainnya yang mengalami kecelakaan dan berkelahi di rumah sakit, dia langsung tertarik dan buru-buru berkata, kirimkan padaku secepatnya. Jadi pihak lain segera mengirimkan video. Malan buru-buru mengklik video tersebut. Setelah video tersebut di-buffer, dia melihat proses Xiao Changqian dan Nyonya Xiao memukuli Qian Hongyan dengan kasar. Ye Chen dan yang lainnya tercengang. Tidak ada yang menyangka keluarga ini mengalami keracunan makanan, bahkan bertengkar setelah dirawat di rumah sakit. Dan melihat postur ini, tidak terlihat seperti keracunan makanan. Namun hal yang lebih mengejutkan masih terjadi. Melalui kata-kata makian Xiao Changqian, semua orang bisa mendengar akar penyebab pertengkaran antara keluarga mereka di rumah sakit. Ternyata Qian Hongyan sedang hamil, dan anak yang dikandungnya bukan disebabkan oleh Xiao Chang. Ketika Malan melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, aku benar-benar akan tertawa sampai mati. Ternyata Qian Hongyan sedang mengandung anak orang lain di luar, hahaha. Xiao Changkun tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum, wanita ini sangat tidak tahu malu. Dia berkencan dengan pria lain dan hamil anak orang lain. Beraninya dia kembali. Malan tertawa dan berkata, Nyonya Xiao tua akan sangat marah sekarang. Bukankah dia selalu merasa bahwa menantu perempuan tertua itu sangat baik? Ini bagus, saya benar-benar perlu memberinya sedikit wajah. Petik 2. Xiao Churan berkata dengan canggung, masalah ini telah menyebabkan keributan besar, jadi menurutku paman akan menceraikan bibi tertua, bukan? Bu Li masih menunggunya untuk punya bayi. Xiao Changkun juga seorang laki-laki. Meskipun dia dan kakaknya sangat sulit untuk dihadapi, dia juga bisa memahami keputusasanya. Oleh karena itu, menurutnya, wanita seperti Qian Hongyan yang nakal harus menceraikannya dan mengusirnya keluar rumah. Namun, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dia berspekulasi bahwa Qian Hongyan dikandung di tambang batu bara hitam. Tanpa diduga, wanita tua ini sangat pandai bermain, dan dia bahkan berselingkuh di tambang batu bara hitam. Namun, kemungkinan dipaksa oleh seseorang tidak menutup kemungkinan. Kali ini, teman Malan mengirimkan pesan suara lagi, Kakma, apakah video ini seru? Malan tertawa dan berkata, sungguh mengasyikkan, membuatku merasa sangat baik. Temannya tertawa dan berkata, tadi ada video lain, yang lebih seru lagi. Malan buru-buru berkata, kirimkan aku secepatnya, kirimkan aku secepatnya. Segera setelah itu, sebuah video dikirimkan ke WeChat miliknya. Ketika saya mengklik video ini, saya menemukan bahwa Nyonya Xiao sedang mencoba membujuk Xiao Changqian dan Qian Hongyan untuk berdamai. Saat melihat ini, Malan tercengang. Lagi pula dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin wanita tua itu, orang yang sadar wajah seperti dia, membiarkan Qian Hongyan tinggal di keluarga Xiao sambil mengandung anak orang lain. Dan yang berikut ini bahkan lebih mengejutkan lagi.
Inilah yang disarankan oleh wanita tua itu untuk mereka lakukan. Dia mengatakan bahwa meskipun Qian Hongyan mengkhianati Xiao Changqian, Xiao Changqian telah memberikan putrinya kepada pria yang lebih tua darinya karena Wan. Seluruh keluarga kotor dan pantat mereka tidak bersih, jadi tidak ada yang boleh menyalahkan siapapun. Ini terlalu subversif terhadap kognisi orang normal. Hal ini tidak hanya menumbangkan pemahaman tentang hubungan antara Xiao Changqian dan Qian Hongyan, tetapi juga mengungkap masalah yang lebih besar. Ternyata sang ibu tidak hanya mencuri orang di luar, tetapi sang ayah juga menjual putrinya kepada lelaki tua jahat lainnya. Netizen terkejut dan juga mengkritik secara online. Mereka berkata, keluarga ini hanyalah keluarga paling subversif yang pernah mereka lihat. Tidak ada orang baik di seluruh keluarga, mereka semua adalah orang-orang yang tidak tahu malu, dan mereka sangat tidak tahu malu. Ketika orang-orang seperti itu datang bersama-sama, itu benar-benar menggemakan pepatah lama. Bukan berarti sebuah keluarga tidak datang ke rumah yang sama. Keluarga Xiao, yang baru saja mengalami keracunan dan keributan besar, tidak tahu bahwa mereka sekarang terkenal di seluruh Jinling. Bab 575. Malam itu, video keluarga Xiao menyebar dengan cepat ke seluruh Jinling. Video ini dengan cepat diposting di Douyin, tetapi Ye Chen memerintahkan Douyin untuk memblokir video tersebut. Dia tidak ingin video ini terlalu berpengaruh, apalagi dia tidak ingin video ini menyebar keluar Aorus Hill. Adapun alasannya, karena dia tahu bahwa Wu Donghai pasti akan menginvestasikan sejumlah uang ke keluarga Xiao untuk mendukung grup Xiao. Jika keluarga Xiao menjadi terkenal di seluruh negeri sekarang, kemungkinan besar hal itu akan mempengaruhi keputusan Wu Donghai. Marven tidak ingin keluarga Xiao meninggal terlalu dini. Akan lebih baik jika Wu Donghai berinvestasi di keluarga Xiao dan kemudian mengungkap skandal keluarga Xiao. Ini tidak hanya akan menamparkan wajah keluarga Xiao, tetapi juga menamparkan wajah Wu Donghai. Keluarga Xiao telah berjuang sepanjang malam. Selain itu, mereka diberi obat khusus untuk narsisis, dan semua orang menjadi mengantuk. Mereka tidak tahu bahwa skandal mereka telah menyebar di Jinling. Pagi selanjutnya, setelah dokter memeriksa keluarga Xiao dan memastikan bahwa kondisi mereka tidak lagi serius, mereka dipulangkan dan dipulangkan. Hal pertama yang dilakukan Nyonya Xiao setelah dia keluar dari rumah sakit adalah menelepon Wu Donghai dan menanyakan kapan Wu Donghai akan menguangkan 80 juta yang dia janjikan untuk diinvestasikan di grup Xiao. Meskipun Wu Donghai merasa muak dengan keluarga ini, dia percaya bahwa setelah keluarga tersebut dengan suara bulat berbicara, mereka akan dapat meledak dengan energi yang lebih kuat ke arah orang-orang yang menjijikkan, dan kemudian membuat Ye Chen jijik dengan benar, jadi dia segera mendapatkan keuntungan darinya. Asisten langsung menyuntikkan 80 juta yuan ke Xiao Group. Memikirkan hal ini, Wu Donghai berkata lagi, ayo lakukan ini. Saya berjanji untuk mendukung keluarga Xiao Anda sebelumnya. Kebetulan proyek real estate yang saya investasikan di Jinling akan segera dimulai, dan saya akan segera berpartisipasi dalam penawaran tanah perkotaan. Setelah penawaran selesai, saya akan membutuhkan perusahaan dekorasi skala besar. Saya akan meninggalkan ini proyek ke keluarga Xiao Anda. Petik 2. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia buru-buru berkata, Tuan Wu, mohon jangan khawatir. Keluarga Xiao awalnya berkecimpung dalam industri konstruksi, dan sama sekali tidak ada masalah dalam menyerahkan dekorasinya kepada kita. Petik 2. Wu Donghai bersenandung dan berkata dengan dingin, alasan mengapa saya berinvestasi pada Anda dan memberi Anda proyek ini adalah untuk menyatukan Anda dan menangani Ye Chen dengan suara bulat, jadi Anda tidak boleh memberi saya masalah. Jika tidak, saya tidak hanya akan menarik investasi saya, tetapi saya juga akan menangguhkan kerjasama, dan saya bahkan akan mengusir Anda dari Thomson Yipin. Saya, Wu Donghai, dapat mengangkat Anda dan menurunkan Anda. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Nyonya Xiao sangat bersemangat, menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan Wu, jangan khawatir, keluarga Xiao pasti akan bersatu dan berkomunikasi dengan dunia luar di masa depan. Terlebih lagi, keluarga Xiao akan menjadi anjing bosmu mulai sekarang. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun dari Tuan Wu, tidak ada seorang pun di keluarga Xiao yang berani untuk tidak patuh. Petik 2. Wu Donghai kemudian berkata dengan puas, ingat apa yang baru saja kamu katakan padaku, jadilah anjing yang baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Petik 2. Tentu. Petik 2. Setelah menutup telepon, Nyonya Xiao segera memberitahu Xiao Changqian dan yang lainnya tentang dua kejadian ini.
Begitu Qian Hongyan mendengar bahwa Wu Donghai telah menyatukan mereka, dia merasa lebih bangga. Dia tahu bahwa ini adalah medali emasnya untuk menghindari kematian. Selama kata-kata Donghai ada di sana, Xiao Changqian tidak akan pernah berani menceraikan dirinya sendiri. Xiao Changqian merasa semakin tidak nyaman saat melihat ekspresi bangga Qian Hongyan. Sangat mustahil baginya untuk menelan nafas ini, tetapi jika dia benar-benar menceraikan Qian Hongyan, dia akan menyinggung keluarga Wu. Biarpun kamu memberinya 10.000 keberanian, dia tidak akan berani melakukan ini. Nyonya Xiao juga melihat putra sulungnya tidak bahagia. Jadi dia memperingatkanku lagi, Changqian, kamu telah mendengar apa yang dikatakan Tuan Wu. Jika keluarga Xiao dan grup Xiao hancur karena kamu, jangan salahkan aku. Sama-sama sebagai seorang ibu. Petik 2. Memikirkan hal ini, Xiao Changqian berkata dengan nada malu, saya mengerti, Bu. Petik 2. Tetapi, meskipun Xiao Changqian sedikit tertekan dengan masalah Qian Hongyan, dia masih merasa sangat gembira karena keluarga Wu bersedia berinvestasi di keluarga Xiao untuk mendirikan grup Xiao Shi lagi, dan bahkan menyerahkan dekorasi proyek baru tersebut kepada keluarga Xiao. Bukan hanya dia, tapi seluruh keluarga Xiao sangat bersemangat, karena semua orang tahu bahwa keluarga Xiao akhirnya akan mengangkat kepala kali ini. Xiao Hailong bahkan berkata kepada Nyonya Xiao dengan senyuman di wajahnya, Nenek, keluarga Xiao kami akan menjadi makmur sekarang, dan keluarga Wu memberi kami uang dan proyek. Jelas mereka akan mulai memuji kami. Petik 2. Sambil berbicara, Xiao Hailong juga diam-diam membuat rencana di dalam hatinya. Pada suatu ketika, Xiao Hailong juga merupakan generasi kedua yang kaya dan terkenal. Ia menjalani kehidupan mewah dan dikelilingi oleh banyak orang. Segala macam pujian, namun selama periode ini, hidupnya seperti neraka, seperti yang diketahui semua orang di Jinling yang mengenalnya. Dia sekarang telah menjadi anjing yang hilang. Sekarang saatnya dia, Xiao Hailong, untuk menyerah. Xiao Weiwei juga berkata dengan penuh kerinduan, ketika keluarga kita menjadi makmur, bukankah kita akan dapat menghasilkan banyak uang di masa depan dan hidup lebih mewah dari sebelumnya? Petik 2. Untuk waktu yang lama, kehidupan Xiao Weiwei juga sangat menyedihkan. Tidak hanya reputasinya yang hancur, uangnya juga hilang, dan hidupnya juga sangat menyedihkan. Tapi sekarang dia bisa kembali ke kehidupannya yang mewah dan mewah. Ini membuatnya sangat bersemangat jauh di dalam hatinya. Nyonya Xiao sangat bersemangat. Dia tahu bahwa setelah uang itu tiba, itu tidak hanya akan menyelesaikan semua krisis utang grup Xiao, tetapi juga memungkinkan bank mengembalikan semua rumah dan barang antik yang telah disita. Berita bahwa grup Xiao menerima investasi dari keluarga Wu dan dihidupkan kembali sekali lagi menimbulkan kehebohan di Jinling. Awalnya, menurut ukuran grup Xiao Shi, itu tidak akan mampu menarik banyak perhatian. Namun kali ini keluarga Wu lah yang mendukung grup Xiao, sehingga grup Xiao tiba-tiba mendapat banyak perhatian. Meskipun keluarga Wu kini dikutuk oleh opini publik dan menderita kerugian besar, mereka tetaplah keluarga besar yang bernilai ratusan miliar. Mereka mendukung grup Xiao. Di mata orang lain, grup Xiao telah menjadi burung phoenix. Jadi untuk sementara, grup Xiao menjadi perusahaan yang populer di Jinling. Untuk menjilat Nyonya Xiao, banyak orang datang untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat, yang membuat Villa Thomson kelas 1 keluarga Xiao menjadi sangat ramai. Nyonya Xiao menerima tamu yang tak terhitung jumlahnya di Villa Thomson Yipin dalam satu hari. Dia menerima banyak hadiah ucapan selamat dari para tamu dan sangat bahagia hingga dia tidak bisa membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tahu inilah manfaat memiliki pohon besar di belakang Anda. Bersandar pada pohon besar tidak hanya membuat Anda menikmati keteduhan, tetapi juga banyak buah-buahan yang akan tumbang dan jatuh ke pelukan Anda. Saat ini, anggota keluarga Xiao sedang asyik menerima hadiah dalam jumlah besar. Xiao Hailong, Xiao Weiwei, dan Qian Hongyan begitu kewalahan membuka hadiah tersebut. Ye Chen menduga keluarga Xiao sedang bersemangat, jadi dia meminta Dou Yin memutar video keluarga Xiao di rumah sakit dan menaruhnya di depan layar. Judul video ini adalah, alasan dibalik investasi keluarga Wu di grup Xiao di Suzhou dan Hangzhou adalah karena keluarga Wu tergerak oleh integritas mulia keluarga Xiao. Petik 2. Bersambung.